Assalamualaikum teman-teman. Saya Ayu Wandira dari kelompok 128 KKNDR UINSU, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang upaya hidup sehat dalam perspektif tasawuf dengan 10G. Yang pertama, gaya hidup sehat, yaitu tidak merokok, hindari miras atau minuman keras, dan narkoba. Nah, deskripsinya bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang kedua, gizi yang halal dan baik. Di dalam pandemi COVID-19, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, misalnya buah-buahan, sayuran, dan makanan yang banyak mengandung vitamin. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Yang ketiga, gerak badan, teratur dan terukur sesuai kondisi badan dan usia, minimal 5 kali dalam seminggu. Nah, contoh olahraga yang menyehatkan tubuh antara lain, yang pertama, berlari, yang kedua, bermain bola, yang ketiga, senam, dan yang keempat, memanah. Dan masih banyak lagi ya teman-teman contoh olahraga yang dapat dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, genapkan tidur 7-8 jam per hari. Dalam perkembangan ilmu medis menyebutkan, salah satu cara paling efektif dalam menjaga kesehatan adalah tidur yang cukup. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73 yang artinya, "Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Yang kelima, giatkan amal ibadah. Giatkan amal ibadah seperti mengerjakan sholat wajib, mengerjakan sholat sunnah, mengerjakan puasa sunnah, mengikuti majelis taklim, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Yang keenam, gaul. Gaul yaitu menyambung tali silaturahim dengan keluarga dan sahabat, tidak hanya berdiam diri dalam kesunyian di rumah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, galakkan hobi seperti rekreasi, memancing, memasak, dan lainnya. Yang kedelapan, give, memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yang kesembilan, gegana, yaitu gelisah, galau, dan merana. Jika kita mengalami gegana, maka kita harus lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memperbanyak sholat, zikir, membaca sholawat, dan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ke-10, gairahkan hidup harmonis. Gairahkan hidup harmonis dengan pasangan dan keluarga besar, saling menyayangi, mencintai, dan perhatian. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.